Kesultanan Cirebon memiliki sejarah panjang yang terkait erat dengan perkembangan Islam di Jawa Barat. Berikut adalah sejarah Kesultanan Cirebon secara lebih rinci. Latar belakang dan pendiri. Kesultanan Cirebon didirikan pada abad ke-15 oleh Syarif Hidayatullah, yang lebih dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati adalah salah satu dari Wali Songo, yaitu 9 ulama yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Ia lahir di Pasai, Aceh pada sekitar tahun 1448. Ayahnya, Syarif Abdullah, adalah keturunan Arab, sementara ibunya, Nyi Rara Santang, adalah putri Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Sunan Gunung Jati datang ke Cirebon pada tahun 1479, setelah sebelumnya menyebarkan agama Islam di Banten dan Demak. Dengan dukungan dari Kerajaan Demak, ia mendirikan Kesultanan Cirebon. Sebelum menjadi kesultanan, wilayah ini merupakan sebuah desa nelayan kecil yang disebut Caruban, yang berarti campuran, merujuk pada beragamnya etnis dan budaya yang ada di wilayah tersebut. Pembentukan dan peningkatan status. Cirebon awalnya adalah sebuah wilayah yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda Pajajaran. Namun, setelah Sunan Gunung Jati mulai menyebarkan Islam di wilayah tersebut, Cirebon berkembang menjadi pusat kekuatan politik dan agama yang mandiri. Pada awalnya, Cirebon masih berada di bawah pengaruh Kerajaan Demak, terutama karena hubungan pernikahan antara Sunan Gunung Jati dengan putri Sultan Demak. Namun, seiring waktu, Kesultanan Cirebon berhasil membangun otonomi politiknya sendiri dan tidak lagi tergantung pada Demak. Pada saat itu, Cirebon berkembang pesat sebagai pusat perdagangan dan kebudayaan di pantai utara Jawa. Masa kejayaan. Pada puncak kejayaannya, Kesultanan Cirebon menjadi pusat perdagangan penting yang menghubungkan jalur perdagangan antara Jawa, Sumatera, Malaka, dan berbagai wilayah lain di Asia Tenggara. Pengaruh Cirebon juga menyebar ke wilayah lain di Jawa Barat dan sekitarnya, terutama dalam hal penyebaran Islam dan budaya. Sunan Gunung Jati juga dikenal sebagai seorang pemimpin yang bijaksana dan mampu menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara, seperti Kesultanan Demak, Kesultanan Banten, dan Kesultanan Mataram. Ia juga berhasil membina hubungan yang baik dengan pedagang-pedagang asing yang datang ke Cirebon, seperti pedagang dari Tiongkok, Arab, dan India. Pecahnya Kesultanan. Setelah wafatnya Sunan Gunung Jati pada tahun 1568, Kesultanan Cirebon mulai mengalami kemunduran. Kepemimpinan Kesultanan dilanjutkan oleh putranya, Pangeran Emas, yang kemudian bergelar Sultan Sepuh I. Pada masa pemerintahan Sultan Sepuh pertama, Kesultanan Cirebon tetap kuat, tetapi setelah kematiannya, mulai terjadi perselisihan di antara keturunannya. Pada awal abad ke-17, Kesultanan Cirebon terpecah menjadi beberapa kesultanan kecil akibat persaingan internal di kalangan keluarga kerajaan. Pecahan-pecahan tersebut meliputi 1. Kesultanan Kasepuhan, dipimpin oleh keturunan dari Sultan Sepuh, bagian ini dianggap sebagai penerus langsung Kesultanan Cirebon. 2. Kesultanan Kanoman, dipimpin oleh keturunan lain dari Sunan Gunung Jati. 3. Kesultanan Kaprabonan, merupakan cabang kecil yang juga berasal dari garis keturunan Sunan Gunung Jati. 4. Kesultanan Kacirebonan, berdiri setelah pecahan Kanoman, dan memiliki garis keturunan yang juga berakar pada Sunan Gunung Jati. Penurunan dan pengaruh kolonial. Pada abad ke-18, Kesultanan Cirebon mengalami penurunan kekuatan dan mulai berada di bawah pengaruh VOC, Verenigde Oostindische Compagnie, yaitu kongsi dagang Belanda yang pada saat itu memiliki kekuatan besar di Nusantara. Pada tahun 1681, Kesultanan Cirebon secara resmi menjadi vasal negara bawahan dari VOC setelah terjadi perjanjian yang mengikat kesultanan dengan VOC. Sejak saat itu, Kesultanan Cirebon kehilangan banyak otonominya dan semakin bergantung pada Belanda. Pemerintahan kesultanan menjadi lebih simbolis, dengan Belanda yang mengendalikan sebagian besar kebijakan politik dan ekonominya. Warisan budaya. Meskipun mengalami penurunan dan pengaruh kolonial, warisan budaya Kesultanan Cirebon tetap lestari hingga hari ini. Berbagai bangunan bersejarah seperti Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, dan Keraton Kacirebonan masih berdiri dan menjadi saksi bisu kejayaan masa lalu Kesultanan. Selain itu, Cirebon juga dikenal dengan seni budaya khas seperti tari topeng, batik Cirebon, dan seni ukir yang kaya dengan nilai-nilai Islam dan tradisi lokal. Kesimpulan. Kesultanan Cirebon memainkan peran penting dalam sejarah penyebaran Islam di Jawa Barat dan menjadi pusat kebudayaan yang berpengaruh di Nusantara. Meskipun mengalami kemunduran dan perpecahan, pengaruhnya masih terasa hingga sekarang melalui warisan budaya dan situs-situs sejarah yang ada di wilayah Cirebon.